Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Pengakuan dosa secara lengkap dan pengampunan perorangan tetap merupakan jalan biasa satu-satunya untuk pendamaian umat beriman dengan Allah dan dengan gereja. Kecuali pengakuan dosa semacam itu tidak mungkin atau secara fisik atau secara moral. Untuk itu ada alasan-alasan yang kuat. Kristus bertindak dalam setiap sakramen. Ia mendekati secara pribadi setiap pendosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam Markus 2 ayat 5. Ia adalah dokter yang berpaling kepada setiap orang sakit secara tersendiri yang membutuhkannya. Dalam Markus 2 ayat 17, supaya menyembuhkan. Ia membangun semua orang sakit dan menggabungkan mereka lagi ke dalam persekutuan persaudaraan. Dengan demikian, pengakuan pribadi adalah bentuk perdamaian yang paling nyata untuk perdamaian dengan Allah dan dengan gereja. Katekismus Gereja Katolik. Berikanlah damai kepada mereka yang mengandalkan Dikau ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabimu. Dengarkanlah doa-doa hamba-Mu dan umat-Mu Israel. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Yohanes Kristotomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes lahir di Antiokhia, Syria antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ayahnya Secundus merupakan seorang bangsawan di Antiokhia dan komandan pasukan berkuda kerajaan, sedangkan ibunya Atusa adalah seorang ibu yang baik. Yohanes dididik dalam tata cara hidup yang sesuai dengan kebangsawan mereka. Ketika berusia 20 tahun, Yohanes belajar retorika atau ilmu pidato di bawah bimbingan Libanius, seorang ahli pidato yang terkenal pada masa itu. Libanius bangga akan kepintaran dan kefasihan Yohanes. Sekitar umur 20-an tahun, Yohanes baru dipermandikan menjadi Kristen. Kemudian bersama beberapa orang temannya, ia mendalami cara hidup membiara dan belajar teologi di bawah bimbingan Diodorus dari Tarsus, seorang pemimpin sekolah teologi Antiokhia. Setelah itu, selama 6 tahun ia hidup menyendiri sebagai rahib di pegunungan Antiokhia. Sekembalinya ke kota, Yohanes ditahbiskan menjadi diakon oleh uskup Meletius dan pada 386 ditahbiskan menjadi imam oleh uskup Flavian pertama dari Antiokhia. Sepeninggal Nectarius, Patriark Konstantinopel pada 397, Yohanes dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk kota sangat merosot. Hal ini mendesak dia untuk melancarkan pembaruan hidup moral di sebuah kota dan di kalangan rohaniwan. Ia memanfaatkan kepandaiannya berpidato untuk melancarkan pembaruan itu. Khotbahnya sungguh tepat dan mengena, tegas dan terus terang. Sabda Tuhan diterapkannya secara tepat sesuai situasi kehidupan susila umat. Oleh karena itu, ia dibenci oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Program pembaruan ini ditentang keras. Dalam suatu sinode di Oak, sebuah desa Kalsedon, ia dikucilkan oleh uskup-uskup lainnya. Akan tetapi, tidak lama kemudian ia dipanggil kembali karena reaksi keras dari seluruh umat yang sayang kepadanya. Dan pada 9 Juni 404, sekali lagi ia diasingkan karena kritikannya yang pedas terhadap kaisar wanita Eudoxia dan pembantu-pembantunya. Banyak penderitaan yang dia alami dalam pengasingan itu. Di sana ia meninggal dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus. Yohanes dikenal sebagai seorang uskup yang saleh.
Khotbah dan tulisan-tulisannya sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia dijuluki Kristotomus yang artinya si mulut emas. Dalam khotbah dan tulisan-tulisannya dapat terbaca keprihatinan umat Kristotomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran kitab suci, baik oleh umat maupun oleh para rohaniwan. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Yohanes Kristotomus. Semoga Tuhan memberkati. Bacaan pertama. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Pembacaan dari kitab Sirak. Dendam, kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang pantas hati mengobar-obarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Pujilah, puji
Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan kedua. Entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Perintah baru ku berikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai, seperti aku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, tidak gampang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa? Karena orang merasa gengsinya direndahkan. Contoh dari sebuah cerita, seorang bapak berseteru sekian puluh tahun dengan tetangganya. Suatu saat bapak itu semakin tua, sakit-sakitan dan hampir meninggal. Tanpa pikir panjang, sang istri mengambil inisiatif untuk mendamaikan suaminya dengan tetangganya. Namun, ia tidak berani langsung berbicara kepada suami dan tetangganya. Ia akhirnya menghubungi seorang ulama yang tinggal di seberang rumahnya dan ia berkata, "Tolonglah Bapak, suami saya hampir meninggal. Sudilah Bapak datang mendoakan dan mendamaikannya dengan tetangga sebelah."
Ulama itu datang dan memujuk suami ibu itu untuk berdamai dengan tetangganya. Namun, tampaknya usaha tersebut akan berakhir sia-sia. Akhirnya muncul gagasan ulama itu untuk mempertemukan keduanya. Tetangga itu pun datang, tidak malu atau merasa tergengsi, ia mengulurkan tangannya. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata, "Maafkan saya, Pak. Marilah kita berdamai dan lupakan apa yang telah berlalu." Luka batin ternyata tidak begitu mudah untuk diobati, bahkan dengan sebuah perdamaian dan permohonan maaf dari hati yang dalam. Kisah tersebut menunjukkan hal bahwasannya orang mau mengampuni tetapi dengan syarat yang berat. Bukankah ini yang mesti dihindari oleh orang beriman? Bukankah orang beriman itu mesti memaafkan dan mengampuni sesama dengan segenap hati? Dalam Injil, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang dapat kita mengerti dengan segera, terutama jika kita telah meminjamkan uang kepada orang lain dan mereka tidak mengembalikannya kepada kita. Dalam perumpamaan itu, raja merasa kasihan pada hamba itu dan menghapus hutang yang sangat besar. Tetapi kenyataannya bagi kita adalah sangat sulit untuk menghapus hutang, apalagi jika jumlahnya besar. Ini seperti pisau yang menancap di hati kita. Tetapi perumpamaan Injil menggunakan perumpamaan tentang hutang moneter untuk menunjukkan hutang rohani. Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, betapa rela kita untuk memaafkan, terutama ketika mereka tampaknya tidak pantas mendapatkannya. Ketika orang berhutang uang kepada kita dan mereka tidak membayar, atau ketika mereka tidak mau membayar, itu menyakitkan. Dan kapanpun kita memikirkannya, pisau kebencian dan kemarahan berputar di hati kita dan menjadi semakin sulit untuk memaafkan mereka. Tetapi ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, itu bisa lebih menyakitkan karena pisau berputar-putar di hati kita dan membuat lubang besar di hati kita dan semua kebaikan dan kasih sayang terkuras habis. Antagonisnya bisa jadi orang tua yang kasar, pasangan yang tidak setia, saudara kandung yang licik, kolega yang suka menusuk dari belakang, atau bahkan umat paroki yang suka bergosip. Tetapi bacaan pertama mengingatkan kita akan hal ini. Kemarahan dan kemarahan ini adalah hal-hal yang kotor dan keduanya ditemukan pada orang berdosa. Maafkan tetangga Anda atas luka yang dia lakukan terhadap Anda, dan ketika Anda berdoa, dosa-dosa Anda akan diampuni. Pada bacaan pertama memiliki ajaran yang mendalam. Ingat hal-hal terakhir dan berhenti membenci. Ingat kehancuran dan kematian, dan hiduplah menurut perintah Tuhan. Ingatlah perintah-perintahnya dan jangan memikul niat buruk sesama Anda. Dan ingat perjanjian yang maha tinggi serta mengabaikan pelanggaran. Marilah kita mengingat bahwa Injil adalah tentang pengampunan. Sama seperti Yesus mengampuni musuhnya, kita pun juga harus mengampuni orang lain. Sama seperti Yesus mengampuni, dan dosa kita pun juga diampuni. Saat kita mengingat hal-hal terakhir, marilah kita berhenti membenci dan mulai memaafkan. Dan saat kita mengampuni mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kita, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.